Jadi, kesimpulan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roydi Fathuli. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu ekonomi. Baik, sebelum kita memasuki apa itu ekonomi, kita harus tahu dulu apa saja yang kita akan bahas di sini. Di sini saya akan membahas tentang elastisitas. Nah, apa itu elastisitas? Salah satu pokok bahasan yang paling penting dari ekonomi adalah konsep elastisitas. Nah, kata elastisitas sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu elastos, yang berarti fleksibel. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah responsivitas satu variabel terhadap perubahan variabel lain. Misalnya, elastisitas permintaan adalah respon jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Oke, di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, apa itu pengertian elastisitas? Di sini saya akan membahas secara rinci elastisitas permintaan. Karena apa? Karena elastisitas itu ada dua. Yang pertama, elastisitas permintaan, dan yang kedua, elastisitas penawaran. Di sini saya akan membahas elastisitas permintaan. Kemudian yang kedua, apa saja jenis-jenis dari elastisitas permintaan. Yang ketiga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, apa sih elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah gambaran tentang sejauh mana permintaan suatu produk merespon perubahan harga. Jika nilai elastisitas tinggi, maka permintaan terhadap harga akan responsif. Harga akan naik. Nah, kembali kepada hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan adalah apabila suatu harga barang menjadi naik, maka kuantitas atau jumlah suatu barang akan menjadi turun. Dan jika harga suatu barang turun, maka kuantitas atau permintaan suatu barang akan naik. Itu sudah menjadi rumus lumrah di dalam dunia ekonomi. Nah, tujuan dari elastisitas permintaan adalah untuk membantu produsen dan pemasar dalam menentukan suatu harga barang, dan strategi pemasaran yang optimal. Sehingga ketika dipasarkan, harga yang dicantumkan atau harga yang disediakan adalah harga yang sesuai dengan harga pasar. Elastisitas permintaan dapat membantu menjawab pertanyaan, apakah harga perlu diubah dan seberapa besar kenaikan atau penurunan harga yang perlu dilakukan. Kemudian, jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, elastis. Elastis berarti barang atau jasa sangat responsif terhadap perubahan harga. Sebagai contoh, pakaian, makanan ringan. Nah, ketika harga naik, permintaan akan turun secara signifikan. Dan sebaliknya, ketika harga turun, maka permintaan akan meningkat secara signifikan. Yang kedua, inelastisitas. Inelastisitas berarti perubahan harga memiliki dampak lebih kecil dibandingkan dengan perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Dalam hal ini, perubahan harga signifikan tidak akan diikuti oleh perubahan kuantitas permintaan yang besar. Sebagai contoh, permintaan terhadap beras yang merupakan kebutuhan primer. Seberapa besar pun permintaan beras, maka harganya pun tetap akan cenderung lebih kecil berubah, walaupun dia permintaannya besar ataupun kecil. Nah, kemudian yang ketiga, elastisitas uniter. Uniter berarti perubahan harga sama dengan perubahan kuantitas permintaan. Contohnya seperti alat elektronik. Nah, semakin tinggi permintaan elektronik, maka harga barangnya menyesuaikan. Maka harga barang akan tinggi. Kemudian semakin rendah produsen atau produksi dari elektronik, maka harganya semakin rendah. Kemudian elastisitas sempurna, yang keempat. Elastisitas sempurna menggambarkan situasi di mana permintaan bisa mencapai jumlah yang tidak terbatas. Meski harga barang tetap, tidak akan berubah harganya. Contohnya garam. Nah, semakin harga garam ini
permintaan garam ini semakin banyak, maka harganya tidak akan berubah. Itulah yang disebut dengan elastisitas sempurna. Kemudian yang kelima, inelastisitas sempurna. Inelastisitas sempurna adalah permintaan memiliki angka koefisien yang sama dengan 0. Artinya apa? Artinya perubahan harga tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlah permintaan. Sebagai contoh, obat-obatan yang terus dibutuhkan ketika sakit. Semakin banyak orang yang sakit, maka obat tidak akan dinaikkan. Seperti itu. Maka semakin sedikit pun orang sakit, harga obat pun akan menjadi tetap. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah ketersediaan barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti yang tersedia, maka semakin elastis permintaannya. Misalnya, kopi dan teh yang dianggap sebagai pengganti yang baik satu sama lain. Ketika tidak ada kopi, maka pilihan yang lain adalah teh. Faktor yang kedua, persentasi pendapatan yang dibelanjakan. Semakin tinggi persentasi pendapatan yang dibelanjakan untuk membeli suatu barang, maka semakin elastis permintaannya. Kemudian, yang ketiga, jangka waktu. Semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, maka semakin elastis permintaannya. Yang keempat, kebutuhan versus produk mewah. Permintaan atas kebutuhan produk barang pokok umumnya inelastis, sedangkan permintaan atas barang mewah lazimnya elastis. Kemudian yang kelima, faktor yang kelima adalah luasnya keberadaan produk. Semakin luas keberadaan suatu produk, semakin rendah elastisitasnya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pengertian pasar. Elastisitas permintaan pada tiap pasar bergantung pada kebutuhan pasar. Jadi, kesimpulan dari elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang. Dan elastisitas permintaan dapat digunakan untuk menentukan strategi harga, memperkirakan reaksi pasar terhadap perubahan harga, dan memahami implikasi ekonomi. Maka teman-teman, apabila kalian ingin mendalami dalam bidang ekonomi, kalian harus memahami apa itu elastisitas permintaan dan penawaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.